Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Heri Setiawan dari Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang saya presentasikan pada annual meeting BKKPI, Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia, di UI pada tanggal 25 September 2025. Jadi judul dari presentasi saya adalah Sustainable Electrode Materials from Local Resources for Carbon Neutral Chemical Industry. Nah, presentasi ini pada kesempatan itu saya mendapatkan Best Oral Presenter pada saat diadakan gala dinner, tapi saya nggak bisa hadir. Baik, jadi kalau kita lihat bahwa energi baru dan terbarukan ini adalah kaitannya dengan zero net carbon emission. Jadi emisi karbon bersih nol. Ini jelas salah satu arah pengembangannya adalah menggunakan energi baru dan terbarukan. Nah, pemerintah Indonesia juga sudah membuat sebuah roadmap transisi dari pemakaian bahan bakar fosil, minyak, gas, batu bara ke energi yang hijau. Ini dinyatakan, diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Ini setelah Perjanjian Paris tentang net zero emission ini. Kemudian yang terbaru dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025. Nah, kalau kita berbicara tentang energi baru terbarukan, jadi energi jenis ini, sumber energi jenis ini biasanya sifatnya adalah terputus-putus. Sebagai contoh matahari. Kalau siang bersinar, malam hari tidak ada. Gelombang laut juga seperti itu, tidak kontinu dalam intensitas yang sama. Begitu juga dengan angin. Nah, karena sifatnya yang seperti itu, maka pemakaian energi ini membutuhkan device penyimpan energi. Mungkin yang paling saat ini penyimpan energi didominasi oleh penyimpan energi elektrokimia yang berupa baterai lithium ion. Nah, mungkin kembali ke zero net ini. Apakah yang dimaksud dengan zero net? Jadi kalau zero net ini berarti bahwa memotong emisi karbon sampai residu karbon, residu emisi karbonnya itu dapat diabsorb dan disimpan di alam. Dan ukuran pemisahan karbon dioksida lain yang meninggalkan nol di atmosfer. Jadi tidak ada lagi. Jadi kalau misalnya kita bernafas mengeluarkan CO2, kita bernafas mengeluarkan CO2 dan menghirup O2, maka yang dikeluarkan CO2 yang kita keluarkan itu nanti bisa misalnya bisa dipakai oleh fotosintesis tumbuhan. Maka yang kita keluarkan dipakai tumbuhan menghasilkan O2. O2-nya kita ambil. Kalau ini secara siklus nol itu yang disebut sebagai net zero. Jadi bukan net zero bersih, ini bukan berarti bahwa tidak ada emisi CO2. Nah, net zero ini kenapa? Karena kenapa diinginkan emisi karbon net zero atau zero bersih. Jadi karena kalau emisi karbon ini menumpuk, terjadi akumulasi di atmosfer, CO2 ini disebut sebagai gas rumah kaca, akan menimbulkan salah satu akibatnya adalah gas rumah kaca, global warming atau pemanasan global. Jadi ini menjadi penting supaya kalau bumi kita ini semakin panas, mungkin tidak nyaman untuk ditempati. Jadi kalau supaya tetap nyaman, maka dibatasi kenaikan ini adalah 1,5 derajat Celcius di atas era praindustrialisasi. Nah, saat ini bumi ini sudah kira-kira 1,2 derajat Celcius di atas masa di saat akhir 1800-an. Dan emisi ini kelihatannya juga terus naik. Nah, jadi untuk menjaga pemanasan global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius, ini yang sebagaimana
diamanatkan oleh Paris Agreement, ini emisi CO2 harus dikurangi 45% sampai tahun 2030 dan mencapai net zero pada tahun 2050. Nah, salah satu penyumbang terbesar emisi karbon adalah industri kimia, produksi industri kimia. Nah, saat ini kalau kita lihat mungkin beberapa industri kimia ada industri mineral, industri logam, industri kimia, elektronik dan produk lain. Ini adalah banyak menyumbang di dalam emisi CO2. Kalau didasarkan pada jenis industri kimianya, mungkin ini produk MMT CO2 ini diestimasi ada, misalnya ada ini timbal, karbid, besi dan baja, semen, petrokimia, kemudian fosforik, asam, seng, gelas, kaprolaktam, glikosa, dan seterusnya. Ini sumbangannya cukup besar. Nah, salah satu cara untuk mengurangi ini kalau di industri, karena industri saat ini optimasinya, hemat energinya itu berbasis pada energi fosil, gas, minyak, atau batu bara. Nah, kalau kita memanfaatkan, ini adalah gambaran kalau kita memanfaatkan energi terbarukan untuk industri. Misalnya ini angin, panel surya, sinar matahari, air. Nah, ini harus disimpan dulu di penyimpan energi. Bisa berupa baterai yang utama, atau penyimpan energi yang lain, seperti phase change materials, PCM, dan sebagainya. Tapi mungkin yang sekarang populer adalah penyimpan energi elektrokimia yang didominasi tadi oleh baterai lithium ion. Nah, kalau ini sudah disimpan, baru bisa dipakai misalnya untuk kendaraan listrik, hidrogen, atau untuk charging ya listriknya. Kemudian untuk mengoperasikan industri kimia. Jadi ini kira-kira skema dari produksi elektrokimia yang didorong pemakaian energi terbarukan. Bisa matahari, angin, atau hydropower untuk bisa menghasilkan bahan bakar, kimia komoditas, dan kimia specialty, kimia adi. Nah, jadi mengapa dekarbonasi ini menjadi kebutuhan yang mendesak dalam proses industri? Jadi emisi karbon dioksida dari pembuatan bahan kimia secara skala industri ini sering terbukti susah untuk diperangi. Dan kelihatannya memang dalam beberapa dekade ke depan akan terus meningkat. Beberapa sektor mungkin misalnya pembangkit listrik, transportasi ini dapat dekarbonasi dengan sinar matahari, angin, dan teknologi penyimpan energi baterai. Sedangkan proses kimia ini biasanya tadi sudah dioptimasi menggunakan bahan bakar fosil. Baik yang digunakan sebagai bahan baku, misalnya untuk polimer itu menggunakan minyak, gas, atau untuk bahan bakar. Nah, ketergantungan ini begitu kuatnya, begitu banyaknya, sehingga sektor kimia ini menyumbang kira-kira 10% konsumsi bahan bakar fosil, yang kira-kira bisa menghasilkan 3 miliar ton CO2 ekivalen setiap tahun. Nah, ini salah satu cara untuk, jadi teknologi yang saat ini dikenal untuk mengurangi emisi CO2 adalah disebut CCUS, mungkin itu yang populer. Carbon Capture, Utilization, and Storage. Nah, ini adalah salah satu bagian dari carbon utilization. Jadi emisi CO2 itu kalau menggunakan sel elektrokimia atau dengan teknik elektrokimia, ini bisa diubah menjadi, misalnya salah satu contoh adalah asam formiat. Asam formiat ini adalah salah satu bahan baku kimia yang banyak digunakan di industri dan maupun jadi ini kalau kita bisa mengubah CO2 menjadi asam formiat, kita bisa mengurangi ketergantungan. Selain mengurangi, memanfaatkan lagi emisi CO2 untuk ke atmosfer, juga mengurangi bahan baku yang asalnya asam formiat dari bahan baku fosil bisa kita kurangi. Nah, jadi yang menjadi problem sekarang adalah kalau kita menggunakan teknik teknologi elektrokimia, kita harus mengembangkan katalis. Kalau ini adalah katalis untuk mereduksi CO2 menjadi asam formiat, dan katalis lawannya, anoda, harus bisa menghasilkan dari air, menghasilkan oksigen atau reaksi evolusi oksigen.
Ini kalau di lab elektrokimia dan korosif Departemen Teknik Kimia ITS, kita sudah mengembangkan jenis katalis ini, dan ini adalah salah satu skema alat yang sudah kita bangun di dalam laboratorium yang berupa sel aliran proton exchange membran, di mana anolite ini berupa KHCO3, kalium bikarbonat, dimasukkan ke sisi yang sebelah sini, katolite. Kemudian CO2-nya juga diinjeksikan, dan ini bisa menghasilkan asam formiat. Begitu juga dengan toluene ini masuk menghasilkan ini. Gas yang dihasilkan akan langsung bisa dianalisa menggunakan gas kromatografi. Jadi ini yang sedang kita kembangkan di dalam laboratorium kami. Nah, kenapa tadi judulnya adalah dari bahan lokal? Jadi katalis tadi dibuat dari, kita kembangkan adalah yang dari bahan baku yang ada di Indonesia. Indonesia dikenal punya nikel dan juga jelas punya besi. Nah, ini dengan metode yang kita kembangkan di laboratorium, dengan juga metode nyambungan elektrokimia, kita bisa membuat nanopartikel nikel ferrit NiFe2O4. Nah, ketika kita uji coba dengan menggunakan cyclic voltammetry, ini sudah terbukti bahwa nikel ferrit ini bisa berfungsi sebagai elektrokatalis baik untuk reaksi evolusi oksigen yang bisa digunakan untuk sebagai anoda dalam sel elektrokimia reduksi karbon dioksida, maupun kebalikannya reaksi reduksi oksigen yang ini kalau digunakan untuk baterai metal udara yang rechargeable yang bisa diisi ulang. Nah, ini sudah diterbitkan, ya, hasil dari penelitian ini sudah diterbitkan di Journal of Electrochemical Society volume 172 nomor 022504 tahun 2025. Nah, kemudian kalau yang tadi nikel ferrit kita kembangkan, tadi yang pertama adalah menggunakan sistem batch, di mana kapasitas produksinya itu kecil, relatif kecil. Kita juga sudah berhasil mengembangkan reaktor aliran kontinu dengan konfigurasi elektrodanya adalah bipolar. Sistemnya sama, hanya menggunakan plat besi, kemudian larutan NiSO4, kemudian kita beri aliran listrik, dan kita bisa menghasilkan, menaikkan kapasitas produksinya dari kalau batch 0,032 gram per menit menjadi 0,502 gram per menit. Lebih dari berapa? 100 kalinya. Dengan karakteristik partikel yang hampir sama, baik kristalinitasnya maupun sifat elektrokatalisnya dan elektrokimianya. Nah, ini skemanya seperti ini. Jadi larutan nikel sulfat dialirkan sini, kemudian lari ke sini. Nah, ini mulai di elektroda ini mulai terbentuk partikel di daerah sel masing-masing sel ini, dan dibawa aliran sampai dia keluar. Nah, ini baru disaring dan kita dapatkan nikel ferrit. Nah, jadi untuk industri kimia, mungkin sekarang ini yang lagi marak adalah baterai untuk kendaraan listrik, yang menggunakan baterai lithium ion. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin ini tidak begitu populer, tapi baterai untuk penyimpan energi stasioner ini juga penting. Apalagi ketika kita berbicara tentang dekarbonisasi industri dan menggunakan energi baru dan terbarukan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau kita menggunakan energi terbarukan, misalnya menggunakan angin atau sinar matahari yang sifatnya terputus-putus, kita membutuhkan energi penyimpan energi elektrokimia. Salah satunya yang paling populer ini baterai lithium ion, dan kemudian yang untuk solar panel ini yang sudah cukup lama dipakai untuk skala besar adalah jenis baterai VRFB atau vanadium redox flow battery. Vanadium redox flow battery. Jadi dalam hal ini yang aktif adalah elektrolyte-nya, yang disimpan di dalam elektrolyte kalau yang jenis baterai jenis ini. Nah, elektrolyte-nya ketika di sini jadi oksidatif, yang di sini
reduksi oksidasi dan kemudian diregenerasi di luar. Jadi di sini. Nah, kemudian yang sekarang lagi muncul karena teknologinya relatif lebih sederhana adalah metal air baterai atau baterai logam udara. Ini yang sudah mulai banyak dikembangkan, salah satunya yang sudah banyak dikembangkan adalah zinc air baterai atau berbasis pada seng logamnya. Nah, jadi dengan ini kalau ini bisa jadi salah satu syarat untuk bisa dipakai sebagai penyimpan energi ini, baterai ini harus bisa diisi ulang atau rechargeable. Nah, kita Indonesia itu punya sumber atau cadangan boksit yang sangat besar. Boksit ini bisa menjadi sumber utama baterai logam udara, yaitu namanya bisa menjadi aluminium air baterai atau baterai logam udara. Kenapa aluminium menarik? Karena yang jelas densitas energi teoritisnya sangat tinggi, yaitu 2980 mAh per gram. Ini kalau baterai yang jenis lithium ion tadi, densitas energi teoritisnya sekitar 370 mAh per gram. Jadi aluminium cukup besar. Selain itu aluminium juga termasuk ringan dan murah, ketersediaannya melimpah, tidak beracun, aman, dan mudah direcycle. Nah, tapi ini permasalahannya, baterai AL udara sekunder itu masih jauh untuk diwujudkan. Karena apa? Karena efisiensi kolombiknya yang sangat rendah. Penyebabnya adalah ada reaksi evolusi hidrogen yang bersifat parasit, terutama dalam elektrolit air. Nah, mungkin yang baterai jenis ini, AL udara, AL yang dapat diisi ulang, ini yang sudah dikembangkan adalah berbasis elektrolit organik, jadi bukan air, ya, seperti lithium yang mungkin dari sisi safety itu masih agak jauh. Di selain itu yang menggunakan organik, densitas energi, densitas arusnya yang bisa dikeluarkan discharge rate-nya masih sangat rendah, yaitu sekitar 50 mikroampere per sentimeter persegi. Nah, ini yang sudah kita coba di lab, mencoba menggunakan aluminium karena selain pasifasi, selain reaksi parasit pelepasan hidrogen, aluminium itu juga cenderung pasif, terbentuk lapisan pasif di permukaannya. Sehingga ini yang memperpendek umur baterai, cepat mati. Nah, kita mencoba meningkatkan umur baterai ini dengan sistem aliran seperti ini. Ya, ini pompa, ini elektrolitnya di luar, kemudian dipompa ini untuk kalau terbentuk endapan langsung dibawa oleh aliran dan kemudian disaring di sini. Kemudian karena ini juga muncul panas, sebelum masuk ke elektrolit ini perlu didinginkan. Ada HE, masuk elektrolit lagi dan kemudian dipompa begitu seterusnya. Sehingga ini bisa memperpanjang umur baterai. Nah, ini adalah salah satu uji coba yang sudah kami kembangkan untuk yang tadi sistem flow tadi dengan simulator motor listrik. Ya, ini bisa. Jadi ini adalah simulator motor listriknya, ini menunjukkan speedometer, ini adalah gasnya, ini motornya yang bisa diukur RPM-nya, ya ini baterainya. Jadi ketika ini bisa mencapai, ya kecepatannya masih belum begitu tinggi, sekitar 10 km per jam. Ya, kemudian kalau dipakai terus dengan daya ini baterai yang seperti ini bisa jalan sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi cukup ya ini masih dalam bentuk prototype, tapi memang permasalahannya sekarang adalah ini masih baterainya bersifat primer. Artinya apa? Artinya tidak bisa diisi ulang secara listrik. Tapi bisa diisi ulangnya adalah dengan cara mekanik, jadi dengan mengganti aluminium yang habis. Tapi itu mungkin kurang menarik untuk sistem penyimpanan energi stasioner. Maka kita juga mulai, nah ini adalah uji cobanya. Ya. Nah ini menunjukkan speedometernya, ini masih diam dalam keadaan parkir. Nah kemudian mulai dijalankan, ini diputar gasnya. Nah ini motornya mulai berputar, menunjukkan kecepatan naik ya. 6 sampai ya kita coba tidak berani kenceng-kenceng dulu. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi
Ini bisa menggerakkan, ini adalah motor yang dipakai di dalam sepeda motor listrik ya, motor listrik. Oke. Nah, karena tadi masih sifat baterainya adalah primer, artinya tidak bisa diisi ulang, maka kita mengembangkan juga yang jenis rechargeable. Nah, kita memanfaatkan material-material yang juga ada di Indonesia. Jadi untuk anoda kita aluminium, tadi kita punya boksit. Kemudian untuk katoda kita bisa menggunakan berbagai macam biomasa seperti sekam padi, kayu atau TKKS, dan juga kita untuk tadi ada nikel ferit kita punya tambang nikel, kita punya besi, cadangan besi dan seterusnya, dan punya belerang yang untuk membuat katoda yang ada di sini. Nah, kemudian untuk bisa membuat AL tadi bisa dapat diisi ulang atau rechargeable, jadi reversible AL3+, maka kita mengembangkan hidrogel yang juga dari biomasa ini. Bisa TKKS, sabut kelapa, dan seterusnya. Jadi ini semuanya adalah kita punya bahan bakunya di Indonesia dan kita kembangkan teknologinya sendiri. Jadi di lab kita sudah bisa membuat hidrogelnya, bisa membuat ini, dan bisa membuat sebuah prototipe yang baterai yang mungkin masih ukurannya 4x6. Dan ini bisa untuk menyalakan lampu dan seterusnya. Ini yang kita coba kembangkan. Nah, ini salah satu yang sudah dicoba, ternyata bisa menghasilkan baterainya dalam bentuk pods. Ini cas di cas. Jadi yang di atas ini cas, yang di bawah ini adalah ketika discas. Ini masing-masing 30 menit ya. Dipakai di 30 menit, kemudian dicas 20 menit, dipakai lagi 30 menit, terus ini sampai bisa sekian siklusnya cukup banyak. Ini bisa bahkan mencapai lebih dari 100 jam. Berarti hampir 100 jam, hampir 4 hari kalau dipakai terus. Dengan rapat arus yang lebih besar daripada yang tadi yang menggunakan ionic liquid. Kalau ionic liquid tadi 0,05 miliampere per cm persegi, ini bisa mencapai 0,25 miliampere per cm persegi, jauh lebih tinggi. Nah, ini yang prototipe yang sudah kita buat. Selain yang metal air baterai rechargeable, kita juga mengembangkan jenis baterai yang berupa baterai air laut atau seawater baterai. Ini sudah kita buat prototipenya kerjasama dengan PT PLN Indonesia, PT PLN Persero. Dan ketika diuji, ya, prototipe yang ini diuji menggunakan lampu 10 watt 3 buah, ya. 3 buah lampu 10 watt berarti 30 watt seri, ya. Ini bisa sampai 70 jam. Ya, menyala terus-menerus sampai 70 jam. Ini adalah foto uji cobanya. Ya. Sampai 70 jam berarti hampir 3 hari. 3 hari terus-menerus ya. Jadi sebagai kesimpulan, mungkin pemakaian energi terbarukan, baik sinar matahari, angin, atau gelombang laut, ini membutuhkan sistem penyimpangan energi untuk menstabilkan pasokan listrik. Nah, penyimpangan energi elektrokimia adalah bentuk baterai yang dapat diisi ulang. Ini sepertinya akan memainkan peran dominan di masa depan penyimpan energi jaringan karena efektivitasnya, efisiensinya, dan densitas energinya. Nah, sekarang didominasi oleh baterai Li-ion, karena ini adalah performanya baik, tetapi baterai jenis adalah mahal dan akan terdegradasi seiring dengan berjalannya waktu yang akan mempersingkat umur layanan. Nah, sementara baterai metal udara ini atau logam udara ini sangat menjanjikan karena beroperasi dengan oksidasi logam dengan oksigen dari udara. Dan juga elektrolitnya adalah berbasis air, bisa menggunakan air laut sebagai contoh tadi. Dan Indonesia juga punya sumber dayanya semua, boksit untuk aluminium, besi, nikel, dan biomass. Kita kaya dengan biomass. Nah, baterai aluminium sekunder ini menjadi yang kami targetkan bukan pengganti, tapi menjadi komplement dari LIB di mana daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau, misalnya daerah 3T atau ini di tahap dalam jangka pendek mungkin targetnya adalah seperti itu. Mungkin jangka panjangnya nanti bisa sebagai komplement. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini adalah sebagai ucapan terima kasih bahwa proyek penelitian ini didanai oleh MF Kedaireka tahun 2023 dan PT Pertamina Persero untuk pengembangan metal air baterai, AL, aluminium air baterai, PT PLN untuk pengembangan
baterai air laut untuk dalam rangka program elektrifikasi daerah 3T, kemudian LPDP under inspirasi program untuk CO2 electro reduction, dan juga saya mengucapkan untuk anggota di Lab Elektrokimia Departemen Teknik Kimia ITS, Prof. Widya Stuti, Dr. Tantowi Roni, dan mahasiswa doktor dan postdoktor S1, S2, S3, dan postdoktor. Secara khusus Dr. Nursiana Purnamasari, Maul Syakal Marbaan, Naila Ferina, Lewi Didatama, Syarifah Nuraini. Kemudian tim member juga dari Lab Mekanika Fluida dan Pencampuran, Prof. Suginardi, Dr. Suci Madania, Dr. Rusdianto, Dr. Mo Ivan Fadurosi, Profesor Sistem Muda, dan Dr. Wardian. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan ide berikutnya untuk pengembangan teknologi Indonesia yang lebih mandiri. Sampai jumpa.